Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur panjang. Tetangga kita sudah meninggal dunia. Orang-orang yang pernah kita kenal itu pun juga sudah ada yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermajlis seperti ini sudah tidak bisa. Membaca Al-Quran seperti itu sudah tidak bisa. Beramal soleh sudah tidak bisa. Sholat sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal dunia. Tapi ada orang yang nyawanya masih ada, sholat tidak dikerjakan, ngaji pun juga tidak dikerjakan, zikir pada Allah juga tidak ditunaikan. Orang yang masih hidup tapi dia merendahkan dirinya seolah-olah sudah mati. Ada atau tidak itu Pak? Banyak. Jadi kalau kita masih hidup, masih bernyawa, bacalah Quran supaya tidak sama dengan mereka yang tinggal di taman makam pahlawan. Kalau kita masih hidup, sholatlah supaya kita tidak sama dengan mereka yang sudah di taman makam pahlawan itu. Kalau kita masih bisa bernafas, zikirlah. Kalau tidak bisa kita beramal dengan amalan yang berat, ucapkan Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Susah atau mudah Bapak dan Ibu? Mudah atau susah? Astagfirullah. Mudah. Kalau mudah banyak orang melakukan. Tapi berapa orang yang melakukan astagfirullah? Sedikit orang melakukan. Itu menunjukkan mengucapkan astagfirullah bukan perkara mudah. Berat mengucapkan astagfirullah. Padahal Nabi SAW itu sampaikan Bapak dan Ibu, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan diri mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ja'alallahu lahu likulli dhiqin makhraja. Orang yang membiasakan membaca istighfar, Allah jadikan segala kesempitannya itu Allah berikan jalan keluar dengan membaca istighfar. Wa ja'alallahu likulli hammin faraja. Kalau orang itu sedih, orang itu gundah, gelisah, apa obatnya? Baca istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka dengan mengucapkan apa? Istighfar. Sudah pernah tahu atau baru tahu? Baru. Nah, ini ternyata berat Pak. Mengucapkan istighfar saja itu bukan perkara mudah. Mengucapkan istighfar saja itu berat, susah, sulit. Buktinya apa? Banyak orang susah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sambil naik motor misalnya, itu sambil mengucapkan istighfar bisa? Bisa. Ibu goreng ayam bisa. Tapi mengucapkan itu terlewat. Makanya hidupnya sempit, makanya hidupnya susah, makanya rezekinya susah, tidak berkah. Karena apa? Jarang mengucapkan istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak Sahrul yang tadi Pak Sofyan, saya mohon maaf sekali ingin menghormati Bapak dan Ibu tepat waktu datang ke sini. Padahal dari jam 4 itu saya sudah keluar rumah ke BBA. Tuh jalan Luka, terus nyebrang jembatan itu yang tol Gria Bendung Asri Ciganitri sana itu Pak.
terus kemudian ke Inhoftech. Dari sana itu biasanya 20 menit itu saya sampai sini. Ternyata ada operasi polisi di Pusdadi. Jadi mohon maaf sekali. Saya ingin menghormati tepat seperti yang dijadwalkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan jalan seperti itu. Ternyata saya lupa mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu, saat kemarin itu bersama Mayor Angkatan Udara. Profesinya itu dosen di AAU Jogja sana itu. Berangkat haji bareng. Terus kemudian waktu tawaf ifadah itu bersama dengan saya. Bertiga, saya, istri sama beliau. Nah, beliau sendiri karena istrinya sudah berangkat haji tahun yang lalu. Nah, saat itu saya tengok-tengok nggak ada. Kemudian dia nyusul, kemana kamu tadi? Saya lihat nggak ada. Saya ditabrak sama kursi roda. Jadi pas turun gitu, ada anak bawa kursi roda nabrak dia, kena. Tungkainya itu putih, kelihatan tulangnya. Dan terus saya nggak bisa jalan, marah saya itu. Itu dengan bahasa Inggris, anak itu dimarahi kata dia. Dia minta maaf begitu. Terus kemudian dia sadar. Dia ucapkan astagfirullah. Yang asalnya dia tidak bisa jalan karena sakit tadi itu. Dengan istighfar dia bisa jalan lagi. Itu astagfirullah. Sebenarnya khasiatnya luar biasa. Fadilah keutamaannya luar biasa. Tapi orang itu berat mengucapkannya. Itu Pak, berat mengucapkannya. Kenapa? Karena setan tidak ingin kita masuk surga. Gak boleh. Itu orang mengucapkan istighfar saja susah, apalagi melangkahkan kaki menuju masjid. Betapa banyak orang itu mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat. Tujuannya supaya kuat tubuhnya. Dan pertanyaan berikutnya, untuk apa kalau badan sehat? Ke masjid gak kuat. Itu kan? Kemudian menolong orang tidak kuat. Baca Quran tidak kuat. Baca istighfar saja tidak kuat. Untuk apa tubuhmu sehat? Ini Bapak dan Ibu, setan yang menggoda kita. Nah, oleh karenanya Nabi itu sampaikan kepada sahabat bahwa ibadah itu berat. Itu kan? Maka bacalah selalu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Kenapa minta bantuan kepada Allah? Karena kita ini lemah. Mengucapkan istighfar astagfirullah saja kita berat. Makanya kalau Allah tidak membantu, kita nggak bisa mengucapkan itu. Gitu? Allah ajarkan sahabat, bacalah ini setiap kamu selesai sholat fardu. Mau sholat aja enggak lagi. Ini Bapak dan Ibu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bapak ini hafal, tahu, itu kan? Tapi banyak orang itu punya ilmu, itu. Tapi berapa banyak orang yang punya ilmu yang mengamalkan ilmunya? Ibu kalau pengen tahu sesuatu, itu buka internet kan, masukkan di Google ya. Oh, tanya apa saja jawab gak dia? Jawab. Ini jalur ke Jakarta macet atau enggak? Dia kasih tahu. Macet atau enggak? Pinter kan dia? Kita tanya, hukum sholat jenazah, hukumnya apa? Jawab dia. Dalilnya apa? Tahu dia. Itu kan? Tapi dia sholat jenazah karena Google. Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Ada nggak manusia kayak gitu? Banyak. Orang pinter tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oh, dialah Google. Berhak masuk surga nggak? Tidak. Walaupun
pinter, tapi tidak berhak masuk surga. Nah ini Bapak dan Ibu, ya, saling mengingatkan di antara kita. Dan seperti inilah majelis Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya kepada umat itu bukan dengan memberi makanan. Kita tahu doa itu, Allahumma a'inni. Nanti kalau ibu nggak tahu tanya bapaknya, ya Pak ya. Jangan pelit Pak, nggak diminta uang kok, diminta ilmu, ya kan? Kasih tahu. Itu dibaca setiap selesai sholat fardu, supaya kita dibantu oleh Allah untuk mudah mengingat Allah. Wa syukrika, bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadati, bisa beribadah dengan baik. Ini Bapak dan Ibu, ya. Nanti kita masuk ke solehan. Kalau ibu bapak kuat, kalau nanti haus mau makan minum, makan. Kalau nggak ada minuman, minuman saya silakan ambil. Saya suruh ngomong aja, itu kan. Nah karena saya diundang ke sini suruh ngomong. Saya Pak Sofyan, Ustadz nggak ngomong nggak boleh. Kesini harus ngomong, nggak ngomong suruh pulang. Gitu. Jadi saya ngomong tugas saya, bukan makan, bukan minum. Jadi jangan salahkan saya kalau saya ngomong terus. Gitu. Ini Bapak dan Ibu. Jadi apa tadi? Biasakan membaca istighfar. Insya Allah Pak. Ya, istighfar. Terus kemudian supaya kita ini bisa selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Begitu. Nah ini saya cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW dulu. Ya, Rasul kita ketika mengajarkan lazimal istighfar tadi, tentang istighfar, tentang doa supaya kita ini selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh sahabatnya. Berarti Rasul memberikan nasihat kepada sahabat. Rasul tidak memberikan makan. Rasul juga tidak memberikan uang. Rasul juga tidak memberikan harta benda. Tapi yang diberikan Rasul apa? Ilmu, nasihat. Bandingkan, kalau seandainya sahabat datang ke Rasul, kemudian oleh Rasul itu dikasih makanan, makanan itu habis dimakan sahabat tersebut, anak cucunya dapat atau enggak? Tidak dapat. Seandainya dikasih uang, uang itu dipakai sahabat, kemudian paling dibagi anak cucunya itu, cucunya mungkin nggak dapat, anaknya berapa? Dikasih 10 juta, anaknya 5, masing-masing dapat 2 juta. Itu kan habis. Dan dari 10 juta itu dapatnya 2 juta. Tidak banyak, tapi beruntung kita. Itu seandainya Rasul itu memberi sahabat makanan dan harta benda, itu habis oleh dia dan anak keturunannya mungkin. Tapi ketika Rasul memberi ilmu, memberi nasihat, nasihat itu dipakai oleh sahabat. Katakanlah nasihat itu nilainya 10 juta. Kemudian nasihat itu diberikan ke anak-anak sahabat. Masing-masing ada 5 misalnya. Apa dibagi nasihat itu? Kamu 1/5, kamu 1/5. Tidak kan? Tapi berapa? Semua. Nasihat istighfar, masa dibagi? Kan tidak. Satu orang tetap dapat istighfar. Silakan Bu. Mau di depan boleh. Jangan. Mana yang enak, yang penting kita ngaji, dapat ilmu dan juga nikmat. Sesuai yang ada. Itu antara ilmu dan harta. Jadi kalau harta dibagi habis berkurang, itu kan? Tapi kalau ilmu dibagi tidak habis. Jadi istighfar kalau tadi itu keutamaan istighfar kalau dibagi, itu enggak ini dapat sepertiganya, enggak dapat semuanya. Tapi kalau harta, nah berarti kalau harta itu habis saat itu, kalau ilmu sampai kiamat tidak akan habis. Berarti lebih berguna mana? Ilmu atau harta? Ilmu. Ya. Kalau begitu Bapak dan Ibu suruh milih.
Mau dikasih 100 juta atau dikasih ilmu? Dua-duanya. Itulah ilmu buatan Nabi Adam alaihissalam. Itu dalam Quran disebut Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin, alam semesta. Istafa itu memilih, istafa itu terpilih, istafa itu terbaik. Jadi Allah bilang alam semesta ini yang menghuni banyak. Ada jenis manusia, ada jenis jin, ada jenis malaikat, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu namanya alam semesta alam ini. Bapak dan Ibu perhatikan. Tapi di antara makhluk Allah yang ada di alam ini, itu Allah pilih makhluk yang paling baik, yaitu Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh. Kalau keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Paling baik. Coba perhatikan. Kenapa keluarga Nabi Adam itu terpilih menjadi manusia, makhluk yang paling baik? Kenapa Nabi Adam menjadi manusia paling baik? Apakah dia diciptakan lebih dulu dibandingkan malaikat? Tidak. Apakah dia diciptakan lebih dulu dibandingkan iblis? Tidak. Kita sering menghormati orang tua kita karena lebih tua. Kita menghormati kakak kita karena lebih tua. Kalau kita ingin menghormati karena dia lebih dulu, Nabi Adam itu harusnya menghormati malaikat dan iblis karena dia lebih dulu. Tapi oleh Allah tidak. Itu Nabi Adam ini dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik. Itu karena ketika Allah itu kasih, wahai malaikat, ini namanya apa? Tidak tahu. Kalau ini juga tidak tahu. Kalau ini apa malaikat? Tidak tahu. Loh, kamu ini sudah tua, tapi ditanya ini tidak tahu, ditanya ini tidak tahu, ditanya ini juga tidak tahu. Gitu. Berarti kamu ini nggak boleh bilang malaikat bodoh, nggak boleh. Nah, kalau kamu tidak tahu, coba kamu tanya kepada Adam. Tanya kepada Adam, wahai Adam, ini apa namanya? Oh, namanya ini namanya ini namanya ini. Nabi Adam bisa memberi tahu. Jadi Nabi Adam punya ilmu. Akhirnya Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Jadi malaikat itu hormat kepada Adam karena lebih tua? Tidak. Karena lebih kaya? Tidak. Karena lebih besar badannya? Tidak. Tapi dihormati oleh malaikat karena apa? Ilmunya. Maka jangan wariskan harta kepada anak saja, tapi wariskanlah ilmu supaya dihormati, menjadi orang yang dikumpulkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada istighfar, ada baca doa supaya kita ini mudah dalam mengingat Allah, mudah bersyukur pada Allah, dan juga dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, dan juga pentingnya tentang ilmu. Nah, sekarang kita masuk Nabi Ibrahim sekarang dalam surat Shofat ayat 100-an kalau nggak salah. Allah bilang di situ. Allah bilang di situ, Rabbi habli minas shalihin. Nah, sebelumnya dikatakan inni dzahibun ila Rabbi, kata Nabi Ibrahim. Mau kemana Ibrahim? Aku mau berjalan menuju Tuhanku. Artinya apa? Aku melaksanakan perintah Allah. Kenapa ucapan itu muncul? Karena saat itu Nabi Ibrahim itu dihukum.
Apakah Nabi Ibrahim salah? Tidak. Nabi Ibrahim tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menyakiti orang, tidak membunuh orang. Tapi kenapa orang tidak salah dihukum? Karena yang berkuasa tidak senang. Siapa yang berkuasa? Namrud. Ya kan? Nah, kalau orang yang punya kuasa dia tidak suka pada seseorang, maka dia boleh memperlakukan apa saja. Terus Namrud diseret ke pengadilan? Tidak, karena dia penguasa. Jadi kalau ingin berbuat salah, tidak dihukum, jadilah penguasa. Jadilah seperti Namrud. Masuk surga? Tidak. Nah, ketika dihukum dengan cara dibakar, jadi hukuman mati saat itu apa? Dibakar. Dibakar itu nenek-nenek, mohon maaf ya, bukan di sini, sana. Itu dia mikul kayu bakar. Nek, mau kemana? Tanya orang. Ini mau partisipasi. Partisipasi apa? Ibrahim kan mau dihukum mati. Saya mau partisipasi nyumbang kayu bakar. Jadi nenek itu mau kemana? Mau ikut membakar Ibrahim. Ketika mendengar itu, oh ya, silakan kalian ke jalan setan, aku ke jalan Allah. Inni dzahibun ila rabbi. Tuh. Nah, Nabi Ibrahim itu akhirnya dibakar. Dan Nabi Ibrahim itu dia berjalan di jalan Allah. Dibakar kan? Api menyala. Harusnya kebakar. Tapi Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Karena apa? Berjalan di jalan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah dilindungi oleh Allah. Maka bunyinya ayat itu, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Oh, saya juga dikasih jalan keluar. Terlambat usah, nggak dimarahin saya, dimarahin pulang lagi, nggak jadi ceramah. Gitu kan? Saya aku beri petunjuk. Beri petunjuk itu kan artinya apa? Kamu nggak tahu dan gimana cara menyelamatkan diri. Aku beri petunjuk supaya kamu selamat. Kamu nggak tahu kan bagaimana caramu untuk dakwah. Aku beri petunjuk. Kamu pindah. Di situ orang-orang nggak mau mendengar kamu. Kamu pindah ke tempat lain. Dari situ, ya. Terus kemudian Babilonia, tempat Nabi Ibrahim, Irak, pindah ke Palestina. Karena apa? Di situ orang-orang tidak menerima dakwah. Dah punya anak tuh belum? Belum. Ya Allah, kalau saya ini berjalan di jalan, mengajak orang untuk menyembahmu, orang-orang tidak mau mendengar, apalagi meneruskan dakwah ini. Maka yang diminta Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas, ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Karena apa? Kalau itu anaknya sendiri, dia bisa dididik, disiapkan untuk menjadi penerus dakwah. Kalau orang lain kan harus bayar. Kalau orang lain kan harus membiayai. Kalau orang lain harus ada misalnya MOU karena nyuruh orang lain. Tapi kalau anak-anak sendiri kan enggak. Itulah bedanya. Dan yang diminta apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh apa? Yang beriman pada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang mendakwahkan ajaran Allah. Itu anak yang soleh. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bihulamin halim. Berkat doa itu, berikan aku anak yang soleh. Allah berikan bihulamin halim. Halim itu tidak mudah marah. Halim itu cerdas. Akhirnya dikasih. Nah, dikasih anak yang bernama Ishak, nanti turun Bani Israel. Dikasih putra yang bernama Ismail, turun Nabi Muhammad. Anak soleh, anak soleh, anak soleh, sehingga disebut Abul Am
anbiya. Itu berkat apa? Doa Rabbi habli minas sholihin. Minta anak yang saleh. Itu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kesolehan itu. Kita lihat lagi cerita Nabi Ibrahim itu. Kenapa kok tidak terbakar dengan api? Kira-kira Nabi Ibrahim itu soleh atau tidak? Kesolehannya itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Oh, kalau begitu ingin sakti tidak terbakar, soleh saja, coba aja. Tapi ternyata meninggal usaha dia orang soleh. Meninggal menurut kacamata manusia, tapi sebenarnya dia hidup sebagai orang yang meninggal di jalan Allah. Di dalam kuburnya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Nabi Ibrahim saja kesolehannya menyelamatkan dari kobaran api. Dari situlah kemudian Nabi Ibrahim perlunya dia itu membina orang saleh. Wa ala Ibrahim, ini keluarga Ibrahim juga hebat. Karena apa? Keluarga Ibrahim orang saleh, kemudian dari situ lahirlah orang-orang yang saleh. Keluarga yang terpilih oleh Allah. Jika keluarga itu saleh, terus lahir anak keturunan yang saleh. Bapak Ibu, kalau ingin kita ini termasuk terpilih keluarga kita di hadapan Allah, jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Ajari Allah Tuhan kita, perintah Allah ini. Di samping kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kalau Bapak ingat Rabbi habli minas sholihin, ingat Nabi Ibrahim dibakar tidak mati. Nah, dari doa itu lahirlah Nabi Ishak, lahirlah Nabi Ismail, yang lahir pula para nabi yang lain, orang saleh semuanya. Tuh, ini tentang kesolehan, penting bagi kita. Dan bahkan tadi ayatnya Al-Hajj itu yang 14 itu, innallaha, yang tidak kebaca, yudkhilul ladina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan surga siapa? Orang beriman, orang saleh. Jadi orang saleh itu masuk surga. Orang yang enggak saleh susah masuk surga. Allah masukkan surga. Siapa itu? Orang saleh. Nah, ini tentang kesolehan. Ya. Jadi kenapa kita harus saleh? Karena saleh merupakan salah satu tiket masuk surga. Salah satu tiket masuk surga. Kalau kita nggak soleh tidak bisa. Nah, itu berikutnya. Nah, saya bawa tulisan, tapi oret-oretan. Ya, ini tentang Nabi Ibrahim sudah tadi ya. Nabi Ibrahim itu tidak meninggal dibakar api karena apa? Kesolehan. Jadi kesolehan menyebabkan Allah menolong hambanya. Sudah. Berikutnya kita pindah. Ya. Nabi Musa sekarang. Nabi Musa sama Nabi Khidir. Saat itu Nabi Musa merasa paling pintar. Allah bilang ada yang lebih pintar dari kamu. Kamu tidak tahu yang dia ketahui. Ya, Allah bilang di sana ada yang dia punya ilmu pengetahuan yang kamu tidak punya. Nabi Khidir. Oh, Nabi Musa ini perlu ditiru. Di mana ada majelis ilmu dikejar. Siapa itu? Nabi Musa. Itulah pentingnya sehat. Kesehatannya dipakai untuk menuntut ilmu. Kalau orang kita enggak. Kok kamu enggak nonton bola di stadion? Sakit. Jadi kesehatannya untuk nonton bola. Apakah itu dilarang usaha? Tidak. Tapi kamu pun juga harus seimbang. Jasmanimu kamu perhatikan, rohanimu kamu tinggalkan. Dia lupa bahwa di dalam jiwanya ada rohani. Kalau orang sudah lupa bahwa dalam jiwanya ada rohani, dia itu ibarat orang mati. Jasadnya saja. Jadi supaya sehat, dia makan. Yang dia perhatikan tadi apa? Jasad.
Ya kan? Supaya sehat dia olahraga. Berarti diperhatikan apa? Jasad. Tapi ketika dia tidak semangat untuk ngaji, biarin saja. Dia nggak semangat sholat, biarin saja. Itu namanya rohaninya sedang sakit. Kalau ketemu yang seperti itu, ibu datang ke dokter nggak? Enggak. Dokternya pun juga nggak tahu dokter mana, nggak ada tulisannya dokter rohani. Ada? Mau Pak bikin Pak? Dokter rohani. Oh nama orang, nama dokternya. Ini kita disuruh untuk memperhatikan jasmani kita. Lapar kamu makan, haus kamu minum. Itu perhatian apa? Jasmani. Kok sakit ya, pegel-pegel, coba ke dokter. Itu namanya memperhatikan jasmani. Tapi rohani, kok malas sholat ya? Gak pernah kita perhatian dengan rohani kita. Padahal jasmani kita yang kita perhatikan nanti pada saatnya mati, sudah selesai. Tapi rohani kita itu yang membuat kita selamat sampai akhirat nanti itu, Pak. Gak pernah kita perhatikan, gitu? Oleh karenanya pendidikan itu pun juga harus demikian. Jasmaninya harus dididik, rohaninya pun juga harus dididik. Datang kok males kita itu ibadah, kenapa begitu? Gak ada temennya Ustaz. Nah rame-rame semua. Anak-anak muda semua malah kita orang tua. Ya sudah bikin kelompok sendiri pengajian khusus orang tua. Yang muda-muda semua pulang. Ini pengajian orang tua. Begitu. Ya enggak juga. Ya itu namanya memperhatikan rohani kita. Kalau rohani kita baik, itu kan walaupun jasad kita ini sakit, rohani kita sehat, tetap ingat Allah. Walaupun kita ini sesibuk apapun juga, tapi kalau rohani kita sehat, tetap kita ibadah kepada. Karena apa? Rohani kita sehat. Tuh, ini yang belum ketemu ini Pak. Bikin alat untuk mendeteksi rohani. Gula darah ada alatnya. Nah, saya sudah pesen Pak, kawan kita ada yang dosen di ITB itu, ya dokter, dia itu teknik elektro kalau nggak salah. Tapi waktu di Jepang tuh dia bikin deteksi untuk jantung karena orang tuanya, kalau nggak salah berhasil, kan? Terus saya bilang, bisa kamu bikin deteksi jantungnya sehat atau enggak, kolesterolnya berapa, bisa dideteksi dengan alat itu, memberikan sinyal, terus melaporkan, gitu kan? Coba kamu bikin deteksi untuk rohani. Orang ini imannya lagi turun, orang ini imannya lagi naik. Belum ada kan Pak? Oh coba Pak bikin Pak, nanti dijual, dapat duit. Oh kan? Saya selalu memberikan inspirasi untuk bisa mendapatkan sesuatu. Coba. Nah, ini tentang rohani. Kembali ke cerita tadi, Nabi Musa dan Nabi Khidir akhirnya cari, ketemu Pak. Gak usah ikut, kamu gak kuat, insya Allah kuat. Kamu gak sabar, insya Allah sabar. Syaratnya gak boleh tanya-tanya ya. Ya, karena ingin diajak. Akhirnya diajak, ketemu naik perahu, perahunya dilubangi. Kenapa ini kan kamu kasih tumpangan malah merusak? Ditegur kan itu? Kan sudah bilang kamu gak boleh tanya, gitu kan? Kok tanya? Gitu. Tapi kok gak tenggelam ya? Oh ya kamu gak tahu ilmunya. Yang melubangi bukan manusia biasa. Yang melubangin itu orang yang punya ilmu. Nah dia tahu ilmunya. Bagaimana supaya kapal ini dilubangi tapi tidak tenggelam. Nabi Musa tidak tahu ilmunya. Dia tahunya hanya fisik. Kalau lubang air masuk terus tenggelam. Itu Nabi Musa. Jadi jangan sok pinter, kamu taunya itu. Yang ini kamu tidak tahu. Nah, begitu. Di atas langit ada, di atas orang pinter masih ada orang yang lebih pinter. Tuh. Nah, berikutnya sampai satu tempat, ketemu anak kecil langsung dikoro. Nabi Musa maksiat atau enggak itu? Dolim atau enggak?
langsung ditegur, anak kecil gak dosa, kamu bunuh. Gitu. Nah itu karakter Nabi Pak, melihat kemungkaran langsung bereaksi. Itu kan suruh diem gak bisa, ngomong terus, tanya terus itu. Tuh, nah terus kemudian setelah dijelaskan dia tahu, ya kapal itu aku lubangi supaya nanti ketika ada pemeriksaan itu ada raja jahat, kapal yang bagus-bagus diambil. Anak itu aku bunuh karena orang tuanya soleh. Anak ini nanti tumbuh tidak soleh, jadi aku bunuh supaya orang tuanya yang soleh itu tidak terbebani dengan anaknya yang tidak soleh. Loh kok kamu bunuh? Perintah Allah. Loh, gak tahu Nabi Musa itu kan. Tapi jangan ditiru yang seperti ini, kita mah ikut syariat, bukan Nabi kita, itu kan. Nanti khawatir anak kita kayaknya ini ada potensi jahat ini, khawatir, wah bunuh dari kecil gak boleh, dosa itu. Nah kalau ini kan Nabi, bukan kita, itu yang bedanya. Terus akhirnya kan dijelaskan tuh, oh nggak kuat kan kamu ikut saya. Ini Bu, titik poin kita yang ketiga. Sampai satu daerah lapar, minta makan nggak dikasih makan. Terus melihat ada tembok yang mau rubuh, oleh Nabi Khidir ditegakkan. Terus Nabi Musa bilang, Tuhan, kamu sudah berbuat, coba kamu minta bayaran. Enggak. Loh, dia itu pelit, kamu bantu minta bayaran. Enggak. Dan terus kenapa kamu lakukan itu? Tembok yang mau rubuh di satu daerah, orangnya pelit-pelit malah dibantu. Apa jawabannya? Wahai Musa, itu yang belum kamu ketahui. Ketahuilah, yang aku lakukan ini perintah Allah. Aku tegakkan tembok yang merubuh ini karena perintah Allah. Berbuat baik. Kenapa? Karena kalau tembok ini rubuh, maka dia akan menutupi tanah yang ada di bawahnya. Padahal di bawahnya ada harta anak yatim. Nabi Musa tahu? Tidak tahu. Jadi jangan sok pinter. Bukan Nabi Musa, kita bilang sendiri. Kamu jangan sok pinter wahai manusia. Sekelas Nabi Musa saja itu tidak tahu kalau di situ ada harta anak yatim. Nah terus kalau tembok itu sampai menutupi, sampai kapanpun anak yatim itu tidak menemukan hartanya. Nah terus, iya aku tegakkan supaya harta anak yatim itu bisa dimiliki anak yatim. Terus memang kenapa sampai kamu rela membantu mereka? Anak yatim itu orang tuanya adalah orang soleh. Ibu sudah tahu maksudnya. Jadilah orang soleh bapak dan ibu. Karena kesolehan kita menyebabkan Allah menolong anak keturunan kita. Udah ketangkep ini? Ya. Jadi kalau ibu ini soleh, insya Allah Allah juga akan menolong keluarga kita. Dalilnya apa? Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika menegakkan tembok. Duh, soleh ini Pak. Kesolehan itu menyebabkan apa? Allah menolong. Bukan hanya kita. Kalau Allah menolong kita, kisah Nabi Ibrahim. Allah menolong keturunan kita, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu surat Al-Kahfi ceritanya Bu, 82 di situ itu muncul. Ya, itu. Terus berikutnya, ini cerita agak panjang. Ya, sudah 10:30 Bu. Ya, enggak bisa berapa? Maaf sudah. Tuh jangan. Mending kalau ibu mau nanya boleh. Ini cerita tentang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu Nabi ini bilang sahabatnya, mau nggak aku cerita sesuatu kepada kalian tentang orang sebelum kita.
Jadi Nabi menceritakan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa? Cerita. Ya kan? Kalau menyampaikan sesuatu yang akan datang, namanya apa? Rencana. Ya kan? Kalau yang akan datang, kita namanya apa? Rencana. Ya kan? Mau kemana? Mau ke sini, ke sini. Nanti kita ke sini, nanti kita ke sini. Ya kan? Dari sini nanti berangkatnya hari Minggu, terus kemudian busnya datang jam sekian, kita naik, terus kemudian kita ke timur, nanti di sana ke kanan, itu nanti sampai dengan pemandian air panas derajat pas. Nah, itu namanya apa? Rencana, karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi, cerita. Kira-kira kebiasaan orang bercerita, orang bisa menceritakan itu karena dia punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, cerita apa coba? Cerita tentang Jakarta, ke Jakarta aja tidak pernah. Iya kan? Ngipul kamu, bohong kamu. Orang ke Jakarta tidak pernah. Terus kemudian nggak mungkin orang bisa menceritakan sesuatu kalau dia tidak pernah membaca bacaan. Kita bisa menceritakan karena kita membaca, gitu. Karena kita ada bacaan yang kita baca, kita bisa bercerita tentang apa yang kita baca. Nah, kita bisa bercerita pula karena kita mendengar berita, gitu. Mendengar berita. Menggawas. Kita bisa bercerita karena kita mendengar berita. Nah, sekarang Nabi ya menceritakan sesuatu tidak sama dengan kita. Kalau Nabi menceritakan sesuatu sama seperti kita karena pernah ke sana, karena membaca, itu kan nanti orang bilang, oh berarti Nabi itu menyampaikan Tuhan itu Allah, bukan dari Allah, jangan-jangan dari bacaan yang dia baca. Berarti Nabi menceritakan sesuatu dasarnya apa? Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahyu. Nabi menceritakan sesuatu, berarti Nabi mendapatkan berita dari Allah. Nabi itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang zaman dahulu. Ceritanya saat itu, wahai sahabatku, sahabatnya senang dapat cerita Nabi, itu senang. Ya kayak gini, kumpul kayak gini, ngobrol kayak gitu kan, tapi dikemas dalam bentuk cerita dan cerita. Mau nggak? Mau ya Rasulullah, dengerin dulu. Nah, karena cerita kan dulu ada 3 orang, itu dia melakukan perjalanan bersama-sama. Ini mesti cerita itu toh, yang gitu. Nah, setelah melakukan perjalanan bersama-sama itu, kemudian mereka kemalaman. Cari hotel tidak ada hotel, cari perkampungan jauh dari perkampungan. Itu yang mereka temukan adalah gua. Ya kan? Karena sudah kemalaman, jauh dari perkampungan, gelap gulita, tidak ada listrik, hujan lagi. Hadis sahih Imam Al-Mundhiri yang menyebutkan dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Itu kumpulan hadis-hadis. Gitu. Babnya Targhib wa Tarhib fil ikhlas, tentang ikhlas. Kemudian oleh Syekh Al-Albani, itu ulama berikutnya, hadis-hadis itu diteliti. Oh, yang hadis ini sahih, yang hadis ini dhaif, yang hadis ini hasan. Jadi itu adalah berbagi peran. Ulama dulu di zaman Nabi itu meriwayatkan hadis. Ulama berikutnya mengumpulkan hadis-hadis. Ulama berikutnya itu menilai hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Itu ulama berikutnya. Begitu. Nah, hadis yang disahihkan oleh Al-Albani ini ya, itu cerita tentang 3 orang yang kemalaman dalam perjalanan itu tadi. Ya, hujan, gelap, akhirnya menemukan gua, masuk ke dalam gua. Qadarullah, ada batu dari atas, kayak
ya pas di depan pintu gua. Tertutup. Nah, kan pernah dengar cerita tak? Nah, ini tentang kesolehan. Itu nanti yang mana? Nah, ibu kalau baca terjemah jangan cepet-cepet. Malah nggak tahu maksudnya apa. Coba pelan-pelan gitu. Nah, tertutup kan? Tertutup. Masih bisa bernafas. Oksigen yang ada dalamnya ada. Cuaca hujan, gelap, ditambah pintu gua tertutup, tambah gelap. Tolong, teriak-teriak seperti itu. Ada orang dengar di luar, jauh dari pemukiman. HP-nya diangkat, sinyalnya nggak ada. Nggak mungkin juga saat itu ada HP. Pukul-pukul, didorong-dorong sudah nggak kuat. Minta tolong, teriak-teriak sudah dilakukan. Kawannya bilang, berisik tahu. Minta tolong. Nih telinga saya keberisikan. Kenapa? Mana mungkin orang luar dengar kita? Tidak mungkin orang mendengar kita. Nah terus bagaimana? Kita gak bisa keluar ini. Panik kan? Itu namanya menghadapi masalah tuh kan? Berhadapan dengan masalah. Masing-masing kita punya masalah. Punya makalah, pergilah ke Pegadaian. Iya kan? Apa semboyan Pegadaian? Mengatasi masalah. Oh, saya dibayar oleh pengadilan harusnya ini. Karena promosi Pegadaian. Intinya 3 orang ini menghadapi masalah yang sama, musibah. Tidak bisa keluar dari mulut gua, tidak bisa. Intinya itu masalah. Teriak-teriak sudah. Jadi ingin menyelesaikan masalah dengan cara mendorong batu, tidak bisa. Nggak berhasil ya. Kalau berhasil ya sudah selesai ceritanya. Tidak berhasil. Teriak minta tolong sudah. Tidak berhasil pulang. Akhirnya apa? Duh, segala cara sudah kita coba, tapi tidak ada hasilnya. Terus bagaimana? Ayo, masing-masing kita minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kira-kira ketika dihadapkan masalah, orang itu minta tolong pada Allah atau tidak, yang menyebabkan dia beriman atau tidak. Berarti cerita ini 3 orang itu cerita orang yang beriman. Ketika dihadapkan masalah, maka dia minta tolongnya kepada Allah. Bapak Ibu pernah kan berhadapan dengan masalah? Apakah rumah tangganya, apakah rizkinya, apakah anaknya dan lain sebagainya? Angkat tangan, minta tolong kepada Allah. Kalau orang nggak soleh bisa kayak gitu. Nah, kesolehan menyebabkan dia ketika dia itu menghadapi musibah, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu kan? Nah, lanjut. Cerita panjang soalnya. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, itu ini aku dulu punya keluarga, juga punya 2 orang tua. Ya kan? Orang tuaku sudah tua sekali. Itu aku tanggung jawabnya. Yang bertanggung jawab terhadap orang tuaku. Nah, saat itu aku kemalaman, pulangnya kemalaman. Aku belum memberi makan orang tuaku dan anak-anak. Ada makanan di tanganku. Ya, masalah dia bukan tidak ada makanan, tapi masalah dia ini untuk anak-anakku atau untuk orang tuaku. Bapak Ibu mau bilang bagi aja usaha, gitu kan? Itu kalau bagi saja biasa, kita pun juga melakukan. Oh ini untuk orang tua, oh ini untuk anak. Selesai masalah. Tidak itu yang menjadi perhatian di hadis ini. Aku pulang ke rumah, anakku belum makan, istriku belum makan, 2 orang tuaku juga belum makan. Aku tidak memberikan makanan ini kepada keluargaku sebelum 2 orang tuaku makan. Ternyata mereka
mereka sedang tidur, aku tidak mau membangunkan dia. Kalau bukan anak soleh, dia perhatian ke orang tuanya kayak gini? Tidak. Itu namanya berkah mendidik anak soleh. Ketika kita tua, itu diperhatikan oleh anak kita. Tapi kalau anak kita ini tidak soleh, itu malah dia berulah, melakukan kejahatan, ditangkap polisi, orang tuanya juga ditangkap. Setelah orang tuanya ditangkap, ditelusur-telusur, kena semua aibnya, dipamerkan di televisi, orang seluruh dunia mengikuti dan mengetahui. Itu ulah siapa? Anak soleh? Ya enggak. Na'udzubillah pokoknya. Tapi akibat berhasil mendidik anaknya menjadi soleh, masa tuanya dia itu enak. Ya kan? Enak. Aku tidak kasih tahu, nggak kasih makan ke anakku. Anakku merengek-rengek, ayah lapar. Nanti ya nak, kakek nenek belum makan. Sabar, iya ya ayah, sabar. Sampai subuh baru bangun kasih makan. Setelah itu baru dikeanakan. Loh itu, jadi lebih memilih birrul walidain atau dia memilih keluarganya dengan mensampaikan orang tua. Cerita ini birrul walidain. Orang soleh, anak soleh. Itu anak soleh. Nah ya Allah, kalau yang aku lakukan ini adalah kesolehan dan juga ikhlas karenamu ya Allah, bukakan pintu surga ini. Salah ya? Itu pintu gua ini, saya salah. Bukakan pintu gua ini. Bergeser atau enggak batunya? Bergeser. Pernah ibu berdoa langsung kayak gitu? Ini kan doa langsung itu, langsung terbuka, walaupun tidak sempurna, tapi kan terbuka. Yang aslinya gelap gulita, ada cahaya masuk nggak? Ada gelap gulita, udara juga bisa berganti. Pernah kita ini berdoa langsung mustajab saat itu juga? Bisa jadi nggak ada amalan yang spesial yang kita lakukan. Itu kan kesolehan kita masih rata-rata. Tidak ada kesolehan yang spesial. Orang ini sampai doanya langsung didengar oleh Allah, dibuka pintu gua itu, bergeser sedikit batu itu, sehingga bisa melihat cahaya dari luar, walaupun masih belum bisa keluar. Tapi itu kan menunjukkan kesolehan yang luar biasa. Makanya tadi itu kenapa gak dibagi saja? Ya sudah, untuk bapak dan ibu disisain makanan. Oh malah disisain. Sisa nanti dibagi. Oh ini untuk ayah dan ibu, ini kita makan bersama. Itu biasa dilakukan oleh kita. Tapi ini enggak. Makanya itulah mungkin yang menyebabkan pintu gua terbuka bagi bergeser. Spesial kan? Mungkin salat malam yang tidak spesial, mungkin juga salat duhanya, mungkin baca Qur'annya, gitu Bu. Supaya doa kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu ahli maksiat, Pak. Ceritanya orang kaya, uangnya banyak, bisa melakukan apa saja. Tuh. Oh jam 11. Hah? Oh, mau dengerin dulu atau saya cerita dulu? Mau ada tanya jawab atau gimana? Selesaikan cerita dia. Enggak. Ya. Apa benar? Nanti tak jawab. Mau saya kasih sampai jam 11 ya. Tip. Nanti kalau jam 11 itu alarm bunyi. Tit gitu. Ibu bilang gitu ya. Nah, ini yang kedua itu maksiat. Orang itu bermaksiat karena uangnya banyak. Betul kan? Mau beli minuman keras kalau nggak punya uang, nggak bisa kan? Nggak kaya nggak bisa. Mau berzina nggak punya uang, nggak ada yang mau. Gitu kan? Jadi butuh duit, itu modal. Nah ini orang kaya. Terus kemudian dia ingin zina dengan seorang wanita, dia tolak nggak mau. Itu dah aku nikahin nggak mau karena dia tahu bukan orang baik. Tapi wanita yang dia incar ini satu ketika dia kena musibah, butuh dana, cari kesana kemari tidak dapat.
yang ada di dia, datang ke tempat dia, gitu kan? Nah ini kesempatan, boleh, tapi syaratnya kamu harus mau sama saya. Karena terpaksa apa? Wanita ini mau, oke, demi mendapatkan uang, dikasih uang yang dia butuhkan. Ketika dia mau berzina dengan wanita itu bilang, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Langsung kaget dia. Itu setelah kaget dia nggak jadi berzina, meninggalkan maksiat, takut karena Allah. Terus kemudian dia meninggalkan wanita itu. Uangnya ini gimana? Uangnya buat kamu. Tuh. Jadi orang tidak baik menjadi orang saleh. Ya Allah, kalau saat itu aku ikhlas kepadamu, memberi makan uang kepada dia, aku tinggalkan kemaksiatan itu, tolong buka pintu gua ini, terbuka sedikit. Alhamdulillah. Yang ketiga itu pengusaha kaya. Dia punya karyawan, dikasih gaji semua. Itu kan gaji semua. Ada satu orang yang pulang duluan, belum ngambil gaji. Terus kemudian uangnya itu disimpan sama dia, diinvestasikan. Jadi kambing banyak, jadi domba, jadi sapi, macam-macam. Orangnya datang, bos, gajiku belum aku ambil. Ya, mana gajiku? Itu onta. Ya, masa sebanyak itu? Iya, bukan hanya itu, sampainya juga. Loh, masa? Jangan menghina saya. Tidak, itu adalah gajimu semua yang dulu kecil, sekarang sudah jadi banyak. Kalau ada bos kayak gitu, aku mau. Soleh atau enggak? Soleh. Banyak orang melakukan ini. Jarang buka pintu, buka, akhirnya selamat. Kesolehan menyelamatkan dia. Kesolehan menyebabkan anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terakhir Bapak dan Ibu, ya, itu surat apa saya lupa ya. Ayawatu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa anab tajri min tahtihal anhar. Walau fiha min kulli thamarat wa asabahu kibar walau dzurriyyatun du'afa fa asaba isabu fi nar fa tarqat. Itu cerita tentang orang dia punya kebun anggur, punya kebun kurma. Subur sekali karena ada sumber air. Ya? Nah, ketika dia itu masih kuat, muda, dia bisa ngurus kebunnya itu. Nyiram, ganti yang mati, kebunnya berbuah lebat karena dirawat dengan baik. Anaknya, ya, masa tua, anaknya tidak bisa bekerja. Orang tuanya sibuk bekerja, anaknya sibuk main game. Akhirnya orang tuanya tidak bisa lagi nyiram, merawat kebunnya, anaknya juga tidak bisa merawat kebunnya. Akhirnya kebunnya itu tidak terawat. Yang aslinya dulunya subur, kemudian anaknya tidak bisa meneruskan, dianya sendiri sudah tua, tidak punya kekuatan, akhirnya kebunnya menjadi mati. Ya kan? Nah, itu kebun. Tapi kan amal soleh. Kamu punya potensi untuk beramal soleh. Kalau amal solehmu itu kamu rawat dengan baik, amal solehmu akan memberikan hasil yang luar biasa kepadamu. Kamu udah tua, udah bisa lagi puasa sunnah. Anakmu kalau soleh, dia melanjutkan puasamu. Anakmu kalau dia pintar, dia melanjutkan merawat kebun kurma dan anggurmu. Kamu sudah tua duduk di rumah, kebun itu masih memberikan hasil kepadamu. Tapi kalau kamu beramal saleh, kemudian kamu tua tidak bisa beramal saleh, terus kemudian orang tuamu, anakmu itu juga tidak bisa beramal saleh, maka kamu tidak bisa panen pahala kesolehan dari anakmu seperti kamu panen anggur. Quran. Jadi kesolehan anak kita memberikan investasi bagi pahala kita yang tidak ada. Jadi investasikan harta kita untuk mendidik anak kita menjadi soleh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita berkumpul di sini mendekatkan diri kepadamu, mengingat dirimu ya Allah. Ketika orang-orang itu sedang sibuk dengan dunia, kita ingat denganmu. Maka ya Allah, dengan izinmu mohon supaya Bapak Haji Damanhuri
yang saat ini lagi sakit dirawat di rumah sakit Santosa, Engkau berikan kesembuhan. Amin. Jadikan Rotin sembuh. Salah, doanya diulang berarti. Udah pindah. Udah pindah. Udah pindah. Wah, ini gimana? Udah pindah. Ayo ganti. Wah, khususnya jadi hilang toh, Bu? Wah, khususnya jadi hilang. Kita doakan semoga Bapak Haji Damanhuri mau di rumah sakit manapun juga, kalau bisa mah di rumah sehat gitu kan. Nah, kita doakan semoga dalam keadaan baik ini sedang beribadah kepada Allah di rumah Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, wabil khusus pada beliau Bapak Haji Damanhuri, semoga sakit yang menjadi penghapus dosanya. Amin. Dan juga Allah cabut sakitnya supaya bisa bermajelis seperti kita. Allah Allah umrahu wa hasuna amalu. Semoga Allah berikan umur yang panjang, wasahhaha sehatahu. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan, dan semoga Allah berikan amal yang baik di usia-usia yang Allah berikan kepadanya. Terima kasih, semoga Allah sembuhkan beliau dan kita semua yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan pula.